semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai pajak penghasilan pasal 26. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Lady Sasela dengan NIM 220611040022. Yang kedua ada Adinda Rumbayan dengan NIM 220611040050. Dan yang ketiga ada Saldi Tatali dengan NIM 220611040041. Nah, ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Adapun objek pajak penghasilan pasal 26 yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26 adalah yang pertama, dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang dengan nama dan atau dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Yang kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta rupiah ke atas untuk setiap jenis transaksi. Yang ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara atau conduit company atau special purpose company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kita masuk pada tarif pajak dan penerapannya. Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut. Yang pertama, atas penghasilan yang berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung lainnya, keuntungan karena pembebasan utang dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Jika ditulis PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penjualan neto. Penulisannya seperti PPh pasal 26 sama dengan penghasilan neto kali perkiraan penghasilan neto kali 20%. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, atas premi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Yang kedua, atas premi yang dibayar
oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia, perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga, atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, maka penulisannya seperti PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Yang keempat, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Yang ketiga, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang keempat, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. Penulisannya PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Catatan, untuk keperluan perhitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan. Materi selanjutnya, contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Direct Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji sebesar $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500.000 per $1. Penghitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 dikali 13.500 dan 67.500. Penerapan tarif 20% dikali 57.500 sama dengan 13.500. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2017 adalah 11.500. Materi selanjutnya, sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. 2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT atau BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam luar negeri atau BUT. Materi yang terakhir, pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, pembelian yang ditunjuk sebagai pemotong PPh